Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halifatul Zahro. Kalian bisa memanggil saya Bu Eva. Hari ini kita belajar mata pelajaran pemrograman dasar. Ada banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita pelajari. Contohnya bahasa C, C++, JavaScript, PHP, Python, dan lain sebagainya. Namun kali ini kita akan belajar bahasa pemrograman C++. Berbicara mengenai bahasa pemrograman C++, tidak akan lepas dari bahasa pendahulunya, yaitu bahasa C, yang diciptakan oleh Brian dan Dennis pada tahun 1972. Bahasa C ini sangat menginspirasi bahasa pemrograman lainnya. Begitu juga dia menginspirasi pada Barney yang pada tahun 1983 dia menciptakan bahasa pemrograman C++. Bahasa C tercakup pada bahasa C++ itu sendiri. Untuk lebih mudahnya kita mempelajari bahasa C++, kita akan melihat contoh kode programnya. Kode program C++ dimulai dari baris header include iostream.h. .h di sini ini menandakan dia sebuah header. Baris header ini dia akan menginstruksikan kepada compiler untuk menyisipkan file yang dibawa oleh header itu sendiri. Contoh yang kita gunakan adalah header iostream. File yang dibawa oleh header iostream ini salah satunya adalah cout. Cout ini berfungsi untuk menampilkan sebuah pernyataan. Setelah header, kita beranjak ke bagian kedua, yaitu fungsi main. Fungsi main ini merupakan fungsi yang akan dieksekusi pertama kali oleh C++. Jadi, yang terdapat pada tubuh fungsi main ini akan dieksekusi oleh C++ terlebih dahulu. Pada contoh kode program 1 ini, output yang dihasilkan adalah "Hai, selamat belajar C++". Jadi, kalimat yang berada di dalam tanda petik ini, dia yang akan ditampilkan oleh program itu. Ini masih contoh sederhana, dia masih menggunakan satu pernyataan. Coba kita ke contoh yang kedua. Contoh kedua, ada banyak pernyataan. Yang pertama, int ini adalah integer, yang mana dia merupakan tipe data yang akan digunakan oleh beberapa variabel yang ada. Pada contoh ini, variabel yang ada adalah x, y, dan z. X di sini kita sudah memberi nilai angka 3, y juga diberi nilai angka 3. Sedangkan z, dia adalah variabel yang kita gunakan untuk menyimpan nilai yang akan diproses di pernyataan berikutnya nanti. Jadi, z ini merupakan variabel yang menyimpan nilai yang bertipe integer atau bilangan bulat. Tampilan dari kode program ini adalah yang pertama, program penjualan. Seperti yang disebutkan tadi, cout yang berada di dalam tanda petiknya akan ditampilkan. Kemudian di sini ada indl. Indl merupakan objek untuk memberi enter atau baris baru di bawahnya. Kemudian yang tampil berikutnya adalah hasil penjualan sama dengan 9. Dari mana 9? Di sini kita memanggil variabel z. Nah, variabel z sendiri berisi angka 9. Dari mana angka 9 itu? Dari proses ini. Z sama dengan x ditambah y. X-nya kita mengambil dari konstanta ini dan y-nya kita juga mengambil nilai dari ini. Maka
Z adalah 3 ditambah 6, hasilnya adalah 9. Kemudian dia dipanggil di sini, maka di sini akan menampilkan angka 9. Berikutnya contoh ketiga. Jika tadi nilai X dan Y sudah berupa konstanta, kita sudah memberi nilai di sana. Nah, untuk contoh ketiga ini kita akan memasukkan nilai X dan Y secara manual. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi ingat, karena di sini kita menggunakan tipe data integer, maka nilai yang kita masukkan harus bilangan bulat. Kira-kira ada yang tahu ini tampilan programnya seperti apa? Yang akan ditampilkan adalah yang ada tanda siot-nya. Nah, bagi di sini ada sin, bagaimana dengan sin? Nah, jika siot berfungsi untuk menampilkan pernyataannya, maka siot di sini berfungsi untuk menginputkan datanya. Nah, sin ini salah satu objek yang juga dibawahi oleh header IOStream. Jadi jika kita menggunakan sin dan siot, maka wajib hukumnya menggunakan header IOStream. Jangan lupa pada fungsi main harus didahului dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri juga dengan tanda kurung kurawal. Nah, pada program ini kita akan menampilkan program penjumlahan. Kemudian dia diperintahkan untuk memberi baris baru atau enter. Nah, kemudian akan muncul memasukkan nilai X. Nah, di sini ada sin X, berarti kita akan diperintahkan untuk menginputkan nilai X. Kemudian kita akan menampilkan kalimat masukkan nilai Y. Kemudian kita diperintahkan untuk menginputkan nilai Y. Maka di situ akan terjadi proses penjumlahan antara variabel X dan variabel Y yang kemudian hasilnya akan dipanggil di siot yang keempat di sini. Berikut merupakan tampilan kode programnya. Pada program di sini saya misalkan menginputkan nilai 5 pada variabel X dan menginputkan nilai 8 pada variabel Y, maka hasil penjumlahannya adalah 13. Jangan lupa setiap akhir pernyataan harus diakhiri oleh titik koma. Sampai di sini paham? Nah, kemudian kita lanjutkan. Selain kita membuat kode program, ada juga yang dinamakan algoritma. Algoritma merupakan urutan langkah untuk menyelesaikan sebuah kode program. Contohnya, dimulai dari start. Kemudian langkah kedua, tampilkan hai selamat belajar C++. Yang ketiga, selesai atau end. Ini adalah contoh algoritma dari contoh kode program 1. Kemudian selain algoritma, kita juga membuat flowchart atau bagan alir. Kalau algoritma berupa kalimat, maka flowchart ini dia berupa bagan, yang mana ada simbol-simbolnya sendiri. Dimulai dari start, kemudian cetak hai selamat belajar C++ dan akhir. Ini pengenalan dari algoritma dan flowchart. Adapun simbol flowchart, ada terminator, ini tanda memulai atau mengakhiri, kemudian arah aliran, ada preparation untuk deklarasi konstanta, ada input yang secara manual, fungsi dari sin tadi, atau menampilkan data kita menggunakan bentuk ini. Kemudian ada proses, ada decision, ini digunakan untuk tanda pemilihan kondisi. Kemudian ada on peak connector dan ada off peak connector. Jadi jika flowchart kita tidak cukup
dalam satu halaman, maka kita bisa menggunakan konektor off on page. Tapi misal kita ingin meletakkan di sampingnya, maka kita menggunakan on page konektor. Berikutnya ini adalah contoh algoritma dari contoh 2 dan juga flowchartnya. Tadi kita punya kode program yang start, kemudian dia sudah membaca konstanta dan kemudian diproseskan, kemudian muncul hasil nilai Z, kemudian diakhiri dengan N. Ini adalah contoh 3 algoritma dan flowchartnya. Mulai masukkan nilai X dan Y, proses perhitungan Z sama dengan X tambah Y, tampilkan hasil Z, selesai. Dan jika kita ubah dalam bentuk flowchart, maka tampilnya seperti ini. Bentuk-bentuk ini tidak boleh saling tertukar. Ini sudah merupakan simbol-simbol dari flowchart yang bisa kita gunakan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.